Pergi ke kota membeli jam harus dicoba agar cocok di tangan. Sibuk kerja siang dan malam tanpa sadar cinta mati perlahan. Bagaimana kesibukan membunuh pernikahan secara perlahan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernahkah Anda merasa tinggal serumah, tapi seperti orang asing? Bangun pagi sibuk dengan pekerjaan, pulang malam, lelah, lalu tidur. Hari demi hari berlalu tanpa percakapan yang berarti. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kehangatan. Tanpa disadari, pernikahan hancur bukan karena badai besar, tapi mati perlahan karena kesibukan. Kesibukan bukanlah dosa. Bekerja, melayani, bahkan aktif di gereja, itu semua baik. Tetapi masalahnya muncul ketika kesibukan menggantikan kehadiran, aktivitas menggantikan keintiman, dan rutinitas menggantikan hubungan. Pernikahan memang tidak langsung rusak, tetapi perlahan kehilangan roh atau jiwanya. Mengapa kesibukan bisa menghancurkan? Yang pertama, prioritas yang terbalik. Banyak orang sukses di luar rumah, tapi gagal di dalam rumah. Kemudian yang kedua, menganggap pasangan selalu ada. Kita sering berpikir, nanti saja bicara, kita masih ada waktu. Padahal kedekatan tidak dibangun dengan asumsi, tetapi dengan waktu. Selanjutnya karena keletihan emosional. Setelah seharian menghadapi dunia luar, yang tersisa untuk pasangan hanya sisa tenaga, bukan sisa emosi. Kemudian sibuk dalam hal baik, tapi melupakan yang terbaik. Bahkan pelayanan rohani pun bisa menjadi jebakan. Kita melayani banyak orang, tetapi mengabaikan orang terdekat. Kalau begitu, apa dampaknya? Yang pertama, tercipta jarak emosional. Awalnya hanya jarang bicara, lama-lama tidak tahu lagi isi hati pasangan. Yang kedua, kehilangan keintiman, bukan hanya fisik, tetapi juga keintiman hati, keintiman komunikasi, dan keintiman rohani. Yang ketiga, munculnya kesepian dalam pernikahan, tinggal bersama tapi merasa sendirian. Yang keempat, membuka pintu bagi godaan. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi, hati bisa mencari pelarian di tempat lain. Nah, apa tanda-tanda pernikahan mulai mati pelan-pelan? Yang pertama, percakapan hanya soal kebutuhan seperti uang, anak, kemudian jadwal. Selanjutnya, tidak ada waktu untuk berdua. Kemudian lebih sering memegang handphone daripada berbicara. Kemudian tidak lagi saling berbagi perasaan. Selanjutnya kehilangan rasa rindu. Nah, bila hal-hal ini terjadi, bukan berarti pernikahan Anda gagal, tetapi sedang meminta pertolongan. Apa solusinya? Yang pertama, kembalikan prioritas. Rumah tangga harus menjadi prioritas. Apa gunanya sukses di luar kalau di dalam rumah hancur? Yang kedua, jadwalkan waktu berkualitas untuk pasangan. Cinta bukan hanya spontan, tetapi juga harus disengaja. Buat waktu khusus untuk ngobrol tanpa gangguan, makan bersama, dan doa bersama. Selanjutnya, hadir secara utuh. Bukan hanya hadir fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Matikan handphone sejenak, tatap mata pasangan, dengarkan, bukan hanya menjawab. Yang keempat, bangun kembali komunikasi. Mulailah dengan sederhana, seperti bertanya kepada pasangan apa yang sedang dirasakan atau dipikirkan. Kemudian tanyakan apa keinginannya serta penuhi. Yang kelima, libatkan Tuhan. Doa bersama yang bukan sekadar formalitas, tetapi tempat hati dipersatukan kembali. Alkitab mengatakan dalam Lukas 10 ayat 41 hingga 42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Sama seperti Marta melupakan yang paling penting dan paling berharga karena terlalu sibuk melayani dalam pernikahan, kita juga sering terlalu sibuk bekerja, pelayanan atau melakukan aktivitas lain di luar rumah, tapi tidak punya waktu untuk satu sama lain. Wahyu 2 ayat 4 katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Allah ingin kita kembali kepada kasih mula-mula kepada pasangan kita, di mana prioritas utama kita adalah untuk pasangan kita. Sebagai kesimpulan, pernikahan jarang hancur dalam satu malam. Ia hancur dalam hal-hal kecil yang diabaikan setiap hari. Kesibukan mungkin memberi kita uang lebih, jabatan lebih, atau pujian lebih. Tapi tanpa disadari, itu bisa mengambil keintiman, kehangatan,
bahkan cinta itu sendiri dalam pernikahan. Jangan terlalu sibuk membangun kehidupan sampai lupa memelihara hubungan. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah apa yang kita capai, tetapi siapa yang tetap berjalan bersama kita. Peluk pasangan kita, ajak bicara, luangkan waktu karena pernikahan yang sehat tidak dibangun dari waktu yang tersisa, tetapi dari waktu yang diprioritaskan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.